Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Mukmina dari kelas 10 AKL 2. Langsung saja saya mulai. Di sini kita buka dulu format data D karena saya nggak ada data format E, jadi saya pakai data D. Terus kita tulis nomor absen underscore nama peserta. Lalu setelah itu saya membuka Excel. Di sini saya pakai Excel 2016. Lalu kita pilih blank dokumen. Setelah itu kita ganti nama sheet sampai sheet 5. Yang pertama itu ada sheet data pegawai, yang kedua ada sheet tabel data, yang ketiga ada sheet gaji pegawai, yang keempat ada sheet grafik, yang kelima ada sheet penyusutan. Setelah itu langsung saja kita mulai. Yang pertama kita isi pada data pegawai. Pertama kita buka insert, terus kita ke word art dan tulis persewaan DVD, lalu dikecilkan. Setelah itu kita blok dari A sampai H, terus kita ke merge and center. Lalu setelah itu kita tulis daftar peminjam bulan Desember 2017, Jalan Oto Iskandar Dinata 0215620 Jakarta Timur. Setelah format sudah selesai, selanjutnya kita lanjut ke sel A6. Di sini di sel A6 kita tulis format nomor. Yang kedua ada format nama peminjam. Yang ketiga ada format kode kaset. Keempat ada jenis film. Kelima ada tanggal pinjam. Keenam ada tanggal kembali. Ketujuh ada format lama sewa. Kedelapan ada tarif sewa per hari. Kesembilan ada format denda. Yang ke-10 atau yang terakhir ada jumlah bayar. Setelah semua format kita bikin, lalu saatnya kita menyesuaikan tulisan dengan salesnya. Dan di sini aku pakai format word text. Lalu aku pakai rata tengah dan rata atas. Di sini terus nomornya ditulis 1 sampai 9 dan nama peminjamnya juga ditulis sesuai dengan soal yang Ibu Indah kasih. Setelah nama peminjam sudah kita ketik semua, lalu lanjut ke kode kaset. Kode kaset ini sumbernya itu dari soal yang Bu Indah kasih juga ya.
Setelah itu, jenis film kita kosongkan terlebih dahulu karena nanti akan kita isi menggunakan rumus. Lalu di sini saya lanjut saja mengisi tanggal peminjam dan tanggal kembali sesuai dengan format soal yang Ibu Indah kasih. Setelah tanggal pinjam dan tanggal kembali sudah diisi, lalu untuk tabel yang lama sewa, tarif sewa per hari, denda, dan jumlah bayar, itu kita diamkan terlebih dahulu karena nanti kita akan isi menggunakan rumus format sel. Setelah daftar meminjam sudah selesai, lanjut saja ke sheet 2 yaitu sheet tabel data. Nah, di sini di format sel A3 kita tulis tabel 1, A4 kita tulis kode, B4 kita tulis jenis film, C4 kita tulis sewa per hari. Dan untuk kodenya itu diisi dengan sesuai soal ya. Jenis film dan sewa per hari juga ditentukan oleh soal. Setelah tabel 1 sudah selesai, lanjut saja ke tabel 2 yaitu di sel A10 kita tulis sama kayak tadi. Formatnya itu kode dan gaji. Untuk kedua juga di sini formatnya itu tergantung sama soal. Setelah format tabel 1 dan tabel 2 sudah ditulis, selanjutnya saya ingin menambahkan garis tabel untuk kedua tabel tersebut agar lebih rapi. Setelah itu kita lanjut ke sel gaji pegawai yaitu di sheet 3. Yang pertama, kita buka insert dan kita ke word art. Lalu kita tulis judulnya juga persewaan DVD seperti pada sheet yang awal, yang tadi daftar peminjam. Setelah selesai diketik, lalu tulisannya kita kecilin di ukuran 24, lalu kita taruh di sel C2 sampai F2. Di sini mohon maaf karena kameranya buram tiba-tiba karena saya menggunakan kamera handphone. Mohon maaf banget. Di sini untuk format yang pertama itu ada nomor urut, yang kedua ada nama pegawai, yang ketiga ada kode pegawai, yang keempat ada status, yang kelima ada jumlah masuk, yang keenam ada gaji pegawai, yang ketujuh ada uang makan, dan yang kedelapan ada gaji bersih. Mohon maaf banget di sini kameranya buram banget karena HP-nya nggak fokus waktu pas saya lagi ngetik di sini. Setelah itu kita isi nomor urutnya 1-4, lalu kita isi nama pegawai dan kode pegawai, lalu kita isi juga jumlah masuknya sesuai dengan yang di soal.
Untuk menambahkan kata hari, yang pertama kita ke number, terus kita ke format cell, lalu kita pilih yang paling bawah, lalu kita pilih custom, lalu kita klik yang 0, lalu kita ketik spasi dan ke tanda petik hari tanda petik dan di enter. Lalu akan tampil tulisan hari dengan secara otomatis. Lanjut untuk ke tabel grafik, yaitu di sheet keempat. Yang pertama kita ke word art, lalu kita tulis sama kayak tadi dan tulisannya kecilin. Di sini saya pakai ukuran 24. Lalu di sini saya ketik nama peminjam bulan Desember 2017 dan di bawahnya Jalan Oto Iskandar Dinata 0215620260 Jakarta Timur. Setelah kita tulis, lalu kita blok dan kita margin center supaya menyatukan antara sel satu dengan yang lainnya. Lalu di sini saya rapikan agar terlihat lebih rapi aja. Setelah format sudah selesai, lalu di sini saya mengisi format untuk tabelnya. Yang pertama ada nama peminjam, yang kedua ada lama sewa, yang ketiga ada jumlah bayar. Di sini untuk mengisi nama peminjam yaitu kita menggunakan sama dengan, lalu kita ke daftar peminjam, lalu kita enter dan kita blok. Jangan lupa untuk kunci dengan cara mengklik F4. Itu kita lanjut ke tabel penyusutan. Di sini di sel paling atas kita tulis metode jumlah angka tahun. Lalunya kita tulis HP peralatan persa, umur ekonomis, dan nilai sisa. Untuk angkanya sendiri, ini itu tergantung soal yang diberikan. Setelah itu kita tulis format untuk membuat tabelnya, yaitu ada yang pertama nomor, yang kedua penyusutan, yang ketiga ada akumulasi penyusutan, dan nilai sisa. Setelah semuanya sudah selesai, lalu kita rapikan, kita beri garis tabel. Setelah itu balik lagi ke sheet awal untuk mengisi semuanya. Yang pertama itu saya mau kasih gambar yang laptop ini ada di format karena di sini saya nggak ada clip artnya Microsoft saya 2016, lalu saya mengcopy dari soal yang saya buat sebelumnya untuk latihan atau coba-coba. Untuk mengisi jenis film itu rumusnya ada sama dengan VLOOKUP, dalam kurung left, dalam kurung C7, titik koma, 1, tutup kurung, titik koma lagi, beralih ke sheet tabel data, lalu kita blok dari A5 sampai C8, lalu kita kunci, lalu titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, lalu di enter, lalu kita blok sampai bawah. Untuk rumus yang lama sewa, itu rumusnya ada sama dengan VLOOKUP, dalam kurung left, dalam kurung C7, titik koma, 1, tutup kurung, titik koma, beralih ke tabel data, lalu kita blok lagi, A5 sampai C8, lalu jangan lupa kita kunci, lalu titik koma, 3, titik koma, 0, lalu kita tutup kurung dan kita enter, lalu kita blok sampai bawah. Lalu kita beralih ke kolom benda. Di sini di kolom benda kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if dalam kurung G7 lebih kecil, tanda lebih kecil 3, ketik 3, lalu titik koma 10% dikali H7 tutup kurung dikali lagi, lalu buka kurung G7 dikurangin 3 tutup kurung, lalu kita enter. Lalu kita blok sampai bawah. Untuk jumlah bayar di sini kita pakai rumus dalam kurung H7 kali G7 tutup kurung tambah I7, lalu kita enter dan kita blok sampai bawah.
Setelah sheet 1 sudah selesai, lalu kita berlanjut ke sheet 2, yaitu dengan mengisi kolom status dengan cara menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if dalam kurung right dalam kurung C7 titik koma 2 tutup kurung sama dengan tanda petik AD tanda petik titik koma tanda petik administrasi tanda petik titik koma if dalam kurung right dalam kurung C7 titik koma 2 tutup kurung sama dengan tanda petik PL tanda petik titik koma tanda petik pelayanan tanda petik titik koma tanda petik office boy tanda petik tutup kurung sebanyak 2 kali, lalu di enter dan di blok. Setelah kolom status sudah selesai, lalu kita beralih ke kolom gaji pegawai, yaitu dengan merumus lookup sama dengan lookup dalam kurung value, dalam kurung left, dalam kurung C7, titik koma 2, tutup kurung 2 kali, lalu titik koma lagi, beralih ke tabel data, lalu kita blok dari B11 sampai D12, lalu kita kunci dengan cara mengklik F4, lalu kita titik koma, lalu ketik 2, titik koma lagi 0, lalu kita tutup kurung sebanyak 2 kali. Di sini saya terdapat kesalahan karena saya tidak mengklik titik tanda petik 2, saya mengklik tanda petik 1. Jadi saya perbaiki terlebih dahulu, saya tulis ulang. Setelah semuanya sudah di enter, lalu kita blok dan kita beralih ke kolom uang makan. Untuk uang makan sendiri kita pakai rumus sama dengan E7 dikali 10.000. Lalu setelah ketemu hasilnya, lalu kita blok. Setelah kolom uang makan sudah terisi, lalu kita mengisi gaji bersih, yaitu dengan F7 ditambah G7, yaitu gaji pegawai ditambah uang makan, dan itu adalah total gaji bersihnya. Untuk jumlah gaji itu rumusnya ada sum, yang gaji tertinggi itu rumusnya ada max, yang gaji terendah itu ada rumusnya min, yang rata-rata gaji itu rumusnya adalah average. Setelah selesai, lalu kita mengklik file untuk meng-save data, lalu kita klik save as, lalu kita ke data D, lalu kita save di yang tadi sudah kita buat. Selesai.